Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di lanjutan sesi perkuliahan studi agama-agama. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang metodologi studi agama-agama. Dalam perbincangan tentang studi agama-agama ada sebuah perkataan yang cukup populer, yaitu the real history of man is the history of religions. Yang ini dipopulerkan oleh Friedrich Max Muller. Artinya kurang lebih, sejarah sesungguhnya tentang manusia adalah sejarah tentang agama. Adapun objek studi agama-agama adalah pengalaman agama-agama. Pangkal tolaknya adalah asumsi bahwa pengalaman agama yang subjektif diobjektifkan ke dalam berbagai macam ekspresi, dan ekspresi-ekspresi ini mempunyai struktur positif yang dapat dipelajari. Pengalaman agama atau religious experience diekspresikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah pengalaman teoritis atau intelektualistis, termasuk di dalamnya teologi, kosmologi, dan antropologi. Kedua adalah pengalaman praksis atau amaliyah, yaitu ibadah. Dan yang ketiga adalah pengalaman sosiologis, yaitu ekspresi dalam pergaulan kemasyarakatan. Oke, kita akan membahas tentang ekspresi yang pertama atau ekspresi teoritis. Ekspresi teoritis atau ekspresi yang pertama adalah pengalaman agama yang terutama adalah mitos, doktrin, dan dogma. Ekspresi teoritis dapat berbentuk simbol, oral, dan juga tulisan. Bentuk terakhir ini meliputi kitab suci dan karya-karya klasik. Untuk memahami kitab suci diperlukan literatur yang bersifat menjelaskan. Termasuk dalam kelompok literatur ini adalah Talmud, Zen dalam Pahlavi, juga hadis sebagai penjelas Al-Quran. Di India dikenal sebagai Smriti. Di kalangan Protestan dikenal tulisan-tulisan Luther dan Calvinis. Agama-agama besar juga mempunyai credo atau creed, yaitu suatu ungkapan pendek tentang keyakinan dan kesetiaan iman. Misalnya ada syahadat 12 dalam agama Kristen, ada 2 kalimat syahadat dalam Islam, dan Shema dalam Yahudi. Sedangkan tema-tema yang fundamental dalam ekspresi teoritis atau pemikiran agama adalah yang pertama ada Tuhan atau yang Maha Suci, the ultimate reality, the ultimate being. Yang kedua ada kosmos, termasuk dunia. Dan yang ketiga ada manusia. Hal di atas dapat disebut juga teologi, kosmologi, dan antropologi. Oke, kita akan bahas sekilas terkait dengan teologi, kosmologi, dan antropologi yang merupakan kajian-kajian pokok dalam studi agama-agama. Teologi. Tema pertama, teologi tentang Tuhan sebagai tema sentral dalam agama. Mempelajari tentang hakikat yang maha suci, apakah dia terlepas dari realitas atau transenden, atau hadir dalam realitas kehidupan alam dan manusia, itu yang disebut imanen. Kosmologi, tema kedua, kosmologi tentang kosmos. Ini meliputi hakikat dunia, asal-usulnya, susunannya, dan berakhirnya. Sejarah dapat berarti sejarah kosmos atau sejarah kronologis dari kelompok atau masyarakat tertentu, rakyat dan kebudayaan, juga individu, termasuk dalam bahasan kosmologi. Demikian juga sikap agama terhadap waktu, apakah siklikal, berputar, atau linier, lempang, dan ada akhirnya. Kemudian, pemikiran kosmologis memasukkan spekulasi tentang tema-tema eskatologis, atau kalau dalam Islam disebut ukhrawiyah. Antropologi.
Tema ketiga, antropologi atau tentang manusia, membahas tentang apa dan siapa manusia menurut agama-agama, termasuk pembicaraan tentang roh. 2. Tujuan hidup manusia, dan yang ketiga, tujuan akhir manusia dari kehidupan ini. Oke, lanjut ke ekspresi kedua atau ekspresi praksis. Ekspresi praksis atau amalia atau ekspresi yang kedua ini berbicara tentang pengalaman agama. Bentuk pokoknya adalah ibadah atau kebaktian dan pelayanan. Ibadah sebagai tanggapan terhadap realitas mutlak atau the ultimate reality harus dilakukan di mana, kapan, bagaimana caranya, dan oleh siapa. Apakah ibadah itu harus dilakukan secara individual atau secara kelompok? Ekspresi amalia ini juga memuat kurban dengan segala macam dan konsekuensinya. Demikian juga prinsip imitation atau peniruan terhadap tingkah laku dan kehidupan seorang pemimpin agama. Ekspresi amalia ini juga memuat keinginan pemeluk agama agar orang lain juga beragama seperti dia, sehingga muncullah konsekuensinya berupa kegiatan misionaris atau dakwah. Hal ini terdapat dalam agama Buddha, Kristen, dan juga Islam. Ketiga, ekspresi sosiologis. Ekspresi sosiologis atau ekspresi ketiga, pengalaman agama adalah ungkapan dengan bahasa tertentu yang menyatakan batas-batas hubungan pergaulan masyarakat, baik intra-agama maupun antar-agama. Kelompok agama itu ada dengan sendirinya, tanpa diadakan, dan orang-orang beragama tidak menjadi anggotanya, akan tetapi terbilang kepadanya. Selanjutnya, hubungan antar orang yang beragama dengan masyarakat umum merupakan masalah yang perlu dipelajari. Dalam hal ini, terdapat sejumlah bukti ungkapan bahasa ekspresi sosiologis pengalaman agama. Misalnya adalah dalam agama Yahudi, seorang Rabi Hasidis menyatakan bahwa doa yang tidak diucapkan untuk semua anak cucu Israel adalah bukan doa sama sekali. Dalam agama Nasrani ada ungkapan Unus Christianus Nulla Christianus. Seorang Kristen bukan orang Kristen. Adapun dalam agama Islam, salah satu syarat syahnya khutbah Jumat adalah harus berisi doa untuk seluruh umat Islam. Dengan demikian, dengan adanya agama itu timbullah eklesia, kahal, ummah, dan samghah. Semuanya merupakan identitas kesatuan dan egalitarianitas masyarakat agama. Memang, agama itu pada dasarnya egalitarian, akan tetapi dalam praktiknya, dalam pergaulan terdapat juga perbedaan fungsi, karisma, umur, seks, dan keturunan, juga perbedaan status. Disinilah agama diharapkan dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut dan menjelaskan hubungan antar fungsi dan antar status dalam ekspresi sosiologis pengalaman agama. Terima kasih untuk sesi kali ini. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.